ya selevel itu Piala AFF. Yang justru konsisten itu adalah Thailand dan Indonesia, terutama untuk negara-negara yang berisik ini ya. Membaca statistiknya yang komprehensif gitu loh. Sejak awal PSSI mengalokasikan AFF untuk ajang regenerasi dan memberikan kesempatan buat para pemain-pemain muda untuk merasakan level kompetisi yang tinggi. Nah, ini ditindaklanjuti oleh Sintayong dengan mengambil keputusan untuk memainkan pemain U22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cayo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cayo edisi spesial sepak bola yang selalu setia membahas tim nasional kesayangan kita, Garuda. Tak terasa ya, ini sebentar lagi kita sudah masuk Piala AFF ini di 8 Desember 2024 kita sudah akan berjibaku lagi dengan Piala AFF. Berjibaku saya kira nggak tepat ya kalau berjibaku karena kita sendiri juga santai ya ini ya dengan Piala AFF ini. Kita juga menurunkan U22 meskipun yang melatih tetap Sintayong. Pastinya Sintayong pingin tetap melatih di Piala AFF ini, apalagi melatih uh, uh, tim muda ini ya, di U22. Kenapa kok tetap Sintayong dan Sintayong pingin melatih? Karena Sintayong itu kan memang pelatih timnas senior ya, sedangkan AFF ini adalah kejuaraan untuk tim senior. Selain juga Sintayong yang memprakarsai dan yang getol dengan pemotongan generasi, sehingga ketika dia concern dan tetap melatih tim U22 ini untuk Piala AFF ini, itu hanya karena dia ingin memastikan atau menjamin tim muda kita atau pemain-pemain muda kita eh, lebih matang sejak dini atau secara kemampuan, secara skill baik fisik maupun mental itu sudah matang sejak dini. Maka dari itu Piala AFF ini baik oleh Erick Thohir maupun Sintayong ini dijadikan ajang untuk menguatkan pemain-pemain muda kita, terutama yang diproyeksikan nanti untuk SEA Games, sehingga Piala AFF ya agak terlupakan sedikit sih, wajar ya. Artinya, loh kok tiba-tiba udah Desember, tiba-tiba tanggal 8. Nah, itu wajar karena ya concern kita tidak di situ, concern kita di Piala Dunia. Tapi dengan concern kita ke Piala Dunia dan kemudian tidak begitu apa ya vibes-nya begitu kuat ya di Piala AFF ini, kemudian orang-orang pada bertanya-tanya, termasuk tentang kita menurunkan tim muda, tidak di tim utama kita nggak turun. Bahkan Martin Paes saja yang kemarin bersedia atau menyediakan dirinya karena memang kompetisinya sudah usai ya di MLS, itu saja sama Erick Thohir tidak diperbolehkan dan malah dipersilakan untuk liburan ke Bali. Saya pikir itu yang paling realistis karena bagaimanapun juga Martin Paes itu adalah aset kita untuk melanjutkan nanti perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia. Karena kalau kita mengorbankan ibaratnya dalam tanda kutip Martin Paes di Piala AFF dan nanti kemudian ada kemungkinan untuk cedera, sementara perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia masih panjang. Nah, itu kan sangat disayangkan. Artinya apa? Tidak dipungkiri ada level yang berbeda, ada kasta yang berbeda antara Piala AFF dengan Piala Asia maupun Piala Dunia bahkan ya. Jadi kalau memang ada banyak tetangga kita yang sewot ya, tetangga dari negara kita maksudnya ya, terutama ini yang paling banyak ramai ini kan Vietnam dengan medianya atau Malaysia dengan netizennya. Di mereka ini kita mau nurunkan tim utama, tim-tim senior utama, mereka berisik. Kita menurunkan tim muda, mereka juga berisik. Kalau menurunkan tim utama, mereka ketar-ketir gitu katanya ya, sehingga ada banyak komentar yang menurunkan tim Belanda lah, Belanda Grade B lah, komentar-komentar mereka. Ketika kita menurunkan U22, mereka menganggap kita tidak serius dan kita meremehkan Piala AFF. Ya meskipun ternyata pada akhirnya nular-nular juga ke negara yang berisik ini ya. Mereka menurunkan U22 juga gitu ya. Termasuk juga ada Laos juga menurunkan U22 juga.
Selama alasannya itu adalah alasan karena memang pengembangan, regenerasi, dan juga mungkin pembagian SDM ya, karena kita kan juga lagi concern ke Piala Dunia ya. Alasannya hanya ikut-ikutan aja, menurunkan tim-tim muda seperti ini, ya mending kita dong. Alasannya jelas, clear. Pembagian SDM, regenerasi, potong generasi, itu jelas. Sementara negara tetangga kita ini yang berisik gitu, ini ya mereka ikut-ikutan menurunkan tim muda. Apa perhitungan mereka? Ya nggak tahu. Kalau Laos mungkin jelas ya. Kayaknya yang terakhir saya dengar itu karena ya memang sulit meminta para pemain mereka untuk diizinkan oleh klub ya. Nah, klub aja tidak mengizinkan. Berarti kan Piala AFF ini sudah tahu lah ya levelnya seperti apa. Nah, tetangga kita yang tadi salah satunya Malaysia itu yang berisik itu, pemain mereka aja yang bermain di Liga 3 Amerika sana, itu aja mau diundang untuk memperkuat tim mereka di Piala AFF ini. Dia aja ogah gitu loh. Dia menyatakan bahwa ini kejuaraan apa gitu yang tidak terdengar gaungnya di luar ASEAN gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya selevel itu Piala AFF. Jadi pertama dengan seperti ini ya diharapkan kita tidak menuntut lebih. Toh yang turun U22 dan tujuannya untuk regenerasi, untuk persiapan SEA Games. Jadi kalau menang syukur gitu ya. Bahkan mungkin barangkali saja kita bisa masuk semifinal atau bisa masuk final itu sudah luar, luar biasa gitu ya. Nah, untuk negara-negara yang tadi saya sebut berisik ya, Malaysia, Vietnam itu. Kalau dilihat catatannya, track recordnya, justru negara yang kuat di ASEAN ini berdasarkan track record di AFF itu justru Thailand sama Indonesia justru. Ya, kenapa kok seperti itu ya? Karena Indonesia memang tidak pernah dapat trofinya, tidak pernah dapat pialanya. Tapi kalau dilihat track recordnya, siapapun juaranya, yang paling banyak menjadi pendamping dari juara tersebut, atau menjadi pesaing, atau menjadi lawan tanding di final, itu ya Thailand sama Indonesia. Artinya apa? Konsistensi performanya yang terbaik ya Thailand sama Indonesia di ASEAN ini. Ya. Coba dilihat, siapapun juaranya. Kalau kita lihat ya, meskipun kita tidak pernah mendapatkan trofinya, kalau ngomong-ngomong soal trofi ini, Thailand ini yang paling jagoan ya. Berarti artinya di ASEAN ini memang Thailand itu jawara lah ya. Selain langganan jadi runner up, juga dia paling banyak mendapatkan trofi atau pialanya yaitu 7. Yang kedua Singapura. Nah, Singapura ini yang malah sekarang performanya itu sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi dia 4 kali loh dapat piala AFF ini. Bahkan tidak pernah mencicipi piala Asia sekalipun ya Singapura ya. Terus Vietnam 2 dan Malaysia 1. Oke. Nah, berarti negara yang paling berisik ini ternyata kalau dilihat dari track recordnya, meskipun mereka pernah juara, Vietnam pernah 2 kali dan Malaysia pernah sekali, tapi selebihnya mereka tidak pernah konsisten sampai pada partai puncaknya atau finalnya. Yang justru konsisten itu adalah Thailand dan Indonesia. Ya. Jadi Indonesia meskipun katanya kalau dilihat dari sisi negatifnya, cuma spesialis runner up. Tapi kalau dilihat track record itu justru kita bisa melihat dari sisi positifnya. Spesialis runner up artinya performanya konsisten. Selalu berada di sampai pada puncak dari AFF itu. Siapapun juaranya gonta-ganti, tapi runner up-nya Indonesia itu ya. Dalam hal ini Indonesia atau Thailand. Nah, berarti kan performa atau penampilan yang paling kuat atau tim yang paling kuat di ASEAN ini ya kalau tidak Thailand, Indonesia. Itu. Jadi baca statistiknya yang komprehensif gitu loh. Jadi terutama untuk negara-negara yang berisik ini ya, lihat kembali dong statistiknya dan bacalah secara komprehensif. Itu dari saya, kita berikan semangat buat tim kita meskipun piala ini sudah tidak, mungkin barangkali saja tidak menjadi orientasi kita lagi, Piala AFF, tapi ya tetap kita dukung terus tim nasional kita untuk bertanding di Piala AFF. Semoga mendapatkan kelancaran dan syukur-syukur kalau bisa juara.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.